disimpan, tetapi seberapa banyak yang bermanfaat. Ibu, yang dikatakan wong sogeh, orang yang kaya itu siapa sih? Yang dikatakan orang kaya itu yang pertama, opo rudal. Yang dikatakan yang dikatakan kaya itu siapa sih? Apa sih? Yang pertama, kita bangun tidur dalam keadaan bernafas tanpa ada alat-alat medis yang menempel dalam tubuh kita, maka panjenengan semuanya sugih, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah yang sembur ini. Ibu sudah makan? Sudah makan malangan? Apa ngantuk-ngantuk dikit. Ngantuk itu juga nikmat dari Allah. Jadi siapa orang yang kaya? Siapapun dia, ketika dia bangun tidur dalam keadaan bernafas, tidak ada alat-alat medis yang menempel dalam tubuhnya, maka dia kaya. Berarti kita semuanya kaya. Alhamdulillah. Nomor 2, siapa orang yang kaya? Nomor 2, orang kaya adalah orang yang tinggal di tempat yang aman. Tidak ada keterangan harus punya sendiri, harus dibangun sendiri, harus SHM atau tinggal di mana, tidak. Yang penting aman. Aman dari apa? Aman dari hujan, dari terik panas matahari, dari buasnya teman. Punya teman yang buas? Punya teman yang buas? Dari tetangga yang buas? Punya tetangga yang buas? Biasanya yang menjawab iya itu foto buas. Jadi alhamdulillah. Sudah. Nunggu apa lagi? Kita semua sudah kaya. Kita sudah bernafas. Setiap hari kita bangun tidur dalam keadaan bernafas tanpa ada alat-alat medis yang menempel dalam tubuh kita. Yang kedua, kita tinggal di tempat yang aman. Nah, yang ketiga, ada makanan yang bisa dimakan hari ini, bukan 7 turunan ke depan. Siapa orang yang bahagia? Orang-orang Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang memenuhi hatinya dengan rasa syukur. Bu? Insya Allah. Saya jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini. Melihat wajah-wajah yang cantik, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan terlalu bangga dengan kecantikan, karena sesungguhnya kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan. Yang bisa dijadikan jaminan adalah BPKB. Betul? Surat-surat berharga lainnya. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, apakah panjenengan kaya? Jawabnya iya. Pertanyaan kedua, apakah panjenengan beriman? Yang beriman angkat tangan. Nenja ngacung ini. Oke, tapi Bu, ternyata orang-orang yang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Ibu mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banyak? Mau sih? Aku dewe yo kaget. Sudah siap? Jadi begini. Ini saya tidak pernah latihan bareng. Saya tidak pernah di WA kalau waktunya latihan. Oke, siap ya? Salatullah. Mantap sih, mantap. Ayo Bumi.
Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bu, jadi saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya, kalau panjenengan mengaku beriman itu ada tandanya. Coba. Ini sudah saya rangkum dalam sebuah lagu. Linding. Terus no. Yo jangan les melakukan. Oke. Wong nek gak ngomong 11. Rombongannya cirong puluh. Tepuk tangan untuk para penari kita. Ibu, tadi kan sudah baca sholawat ya. Tanda-tanda, gak usah kita puisi. Didengerin dulu supaya masuk ya. Kalau kita mengaku bertakwa, beriman kepada Allah, maka ada 3 tandanya. Yang pertama, tanda-tanda orang beriman. Nungguin ya. Sudah? Nomor 1 iku loman. Gak usah dijawab amin. Nomor 2 gak ngamuan. Nomor 3 memaafkan. Apa nomor 1? Apa nomor 2? Apa nomor 3? Kok aku krunguku gak katokan. Bun, tanda orang beriman nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Tanda-tanda tanda-tanda orang beriman. Nomor 1 iku loman. Stop. Loman ini tidak boleh hanya mengaku saja. Ada yang namanya tesnya. Khusus perempuan tesnya. Coba perhatikan pergelangan tangan kanan dan kiri. Perhatikan, kalau pakai gelang 2 sebelah nggak pakai silakan dibagi. Coba nih. Ibu, tidak bu bercanda bu. Bu, nomor 1 loman. Ini sesuai dengan dawuh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saya masih mutaminin cinta kok perapatan mesti Allah. Saya. Ya bu? Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharrai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Belakangnya kan gitu berarti Allah itu bu muhsinin. Kan harus sesuai dengan lagu. Jadi siapa sih yang dimaksud orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang mengaku dirinya bertakwa, maka dirinya harus menjadikan hatinya dan tangannya loman. Nomor 2, dia harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak ngamuan. La taghdab falakal jannah,
janganlah kamu marah, bagimu surga. Yang ketiga, kita harus mendidik hati kita untuk menjadi hamba Allah yang mau memaafkan. Maafkan liku kakak. Biasanya gue tak kegendeni aku nih gitu. Bu, kalau hari raya Idul Fitri datang, semua orang mengaku dirinya bersalah, mohon maaf lahir batin gitu Bu. Kalau mau tidur, maafkan semua orang yang menyakiti kita supaya kita bahagia. Setuju? Tidak pakai tetapi. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat yang luar biasa hari ini. Terus berdoa mau tidur, terus katakan kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menyakiti aku. Maafkanlah dosa-dosaku dan aku akan memaafkan semua orang yang menyakiti aku. Titik, gak usah dikei, kecuali Mbak War, kecuali Mbak Dina, kecuali Yujah, kecuali Mbak Jamilah, kecuali Mbak Fatimah. Gak usah, titik. Itu tidak usah disebutkan, dibiarkan naik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanda-tanda orang beriman, nomor sisi iku roman, nomor telu nomor telu salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, kalau kita sudah punya 3 hal ini, maka insya Allah hati kita akan bahagia. Terus ditambahi sama yang namanya duit. Ada lagunya? Ada lagunya. Duit, sayangku di dunia ini kan judulnya dunia fata morgana, akhirat selamat. Ini Bu, bekalnya duit ini. D-nya adalah doa. Apa Bu? Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Selamat berbuka puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tanya Ibu, kalau malam bangun ngapain? Aja langsung pipis nang jeding sik. Mosok bangun langsung kan keliru. Bangun melek doa dulu, setelah itu ke kamar mandi pipis. Jangan langsung pipis, itu repot banget. Ibu, sudah tepat apa yang Ibu lakukan. Kenapa? Doa ibumu Dikabulkan Tuhan. semakin terus mosok. Bu, dan kutukannya Jadi kenyataan. sakar terus.
iso ibumu ya. Bu, bapaknya jenengan kok menikah banyak. Bila kau sayang pada ibumu, lebih sayanglah pada ibumu. Bu, bila kau sayang pada kekasih, paham? Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu, bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. hai manusia. Jamaah reng teng 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 rahimakumullah. Bu, sudah kalau Bang Haji Rhoma Irama sudah menyanyi seperti itu, membuat sebuah lagu yang dihadiahkan untuk ibu-ibu, berarti itu sudah tidak hanya luar biasa tapi luar biasa. Bu, kok Bu jamaah rendeng deng? Saya tidak tahu, tidak di Indonesia, tidak di Malaysia, tidak di Brunei, tidak di Hong Kong. Setiap saya menyanyikan lagu ini otis ada. Berarti Bang Haji Rhoma Irama itu memang luar biasa, terlalu istimewa. Tepuk tangan untuk Bang Haji Rhoma Irama. Bu, saya kepengen nyanyi sama jenengan, boleh? Dan lagu ini kita hadiahkan untuk ibu kita, baik yang masih ada, lebih-lebih yang sudah tidak ada. Al-Fatihah. Sudah Fatihahnya, sekarang kita hadiahkan lagu, boleh? Boleh. Semuanya silahkan membayangkan wajah ibu masing-masing. Flash HP-nya dinyalakan. Mana HP-nya? Lampunya peten. Semua flash HP dinyalakan dan ikuti gerakan saya. Lampunya matiin. Lampunya boleh dimatikan. Loh, Rai pula gak ketok. Tak coloki. Apakah bisa dimatikan ini gedungnya, Mas? Ojo Bu, petang Bu. Sudah enggak apa-apa, angkat saja Bu. Ayo dinyalakan begini saja. Kak Kia boleh dari atas. Ibu tidak usah gopo video. Punya video lali, lu pada dipencet aja. Ayo coba angkat semuanya. Bu, misalkan ibu nanti capek, boleh ganti kaki kiri. Nggak usah musik. Ini kan sudah pinter neng. Tarik ke kanan. Sret. Tarik ke kiri. Tarik ke kanan. Kanan kiri. Astagfirullah, ibu, masya Allah. I love you, Bu. Angkat tinggi. Tarik ke kanan. Ganti ngomong saya tak mau. Tarik ke kiri. Dah. Mbak tabuono ya, Mbak. Baca salawat dulu aja ya. Ayo Mbak. Reng teng teng teng, reng teng teng teng. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah ada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu,
kacauan. Saya khawatir nanti yang nabui itu ya diginiin. Bu, supaya kita semangat, kita baca sholawat, jangan dimatikan dulu ya. Ya, oke, langsung diangkat. Mohon kesediaan tim Banjari untuk bersabar karena ini ngerol terus, jadi harus ditabuh terus, ya. Engkau melentung tangannya yang urusan engkau. Yang penting saya ditabuh. Boleh angkat tinggi-tinggi? Lepaskan segala beban. Insya Allah Allah ganti dengan kebahagiaan. Allah, tak ngomong anakku sih. Endel jere. Wong wedok endel iki gak apa-apa nek wong lanang gak pantes. Tuh. Terus Bu ayu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tumanari hawaitu wa tunalu bihi hawaitu wa husnul khawatimi wa yustashqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi fi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatana semangat. Sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami
Pun kemeng. Oh, istirahatin. Saya lanjutkan. Duit tadi D-nya? D-nya? Kok bisa duit D-nya apa duit? Ternyata sekarang ini yang mata keranjang itu laki-laki apa perempuan? Yang mata keranjang laki-laki apa perempuan? Iya, kalau nggak ada keranjang kuningnya dicari. Ibu, saya sering mengatakan kepada para laki-laki, kalau punya istri dengan 3 tanda-tanda ini maka istrinya normal. Yang pertama, hobi perempuan itu yang pertama ngemil. Betul? Yang kedua ngemol. Sekarang sudah jarang orang ke mall, tapi dikit-dikit pakai. Yang ketiga ngomel. Jadi kalau ada laki-laki punya suami, punya istri dengan 3 tanda ini berarti alhamdulillah istrinya. Ada perempuan nggak mau jajan, ada perempuan tidak mau ngemil, nggak suka ngemil, nggak suka belonjo, terus mari meneng, moro-moro ning grup, ono pengumuman innalillah. Makanya kalau ada grup itu Bu, penjenengan itu sesekali menunjukkan jempolnya atau senyum. Ojo meneng moro-moro. Ketika ada pengumuman innalillahi, apa yang terjadi? Loh itu gak mati kebiyen. Tunjukkan bahwa kita ini percaya diri dan kita masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, D-nya doa. Kita ini sebagai perempuan, ibu itu doanya Masya Allah. Jangan terlalu berbangga hati dengan kecerdasan kita, jangan berbangga hati dengan kepintaran kita, jangan berbangga hati dengan duit yang kita punya. Siapa tahu kita bisa sampai di titik ini bukan karena kita, tapi karena doa ibu kita. Betul? Iya loh Bu. Dan tidak ada satupun yang tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Bapak-bapak itu bondo flash disk, ngencep no flash disk. Sementara ibu kau mengandung melahirkan. Terus happy ya Bunda ya. Saya jauh-jauh datang dari Surabaya, masa jenengan ndak happy? Harus happy, karena perempuan itu harus happy. Kalau nggak happy katanya mau membahagiakan orang lain, bagaimana? Bahagia dari Hong Kong? Betul? Jadi harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia maka paksa diri kita untuk bahagia, karena sesungguhnya kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita manage-nya. Dan jangan sekali-sekali menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain kalau tidak ingin kecewa. Bu, Bu, Masya Allah. Punya apa ya Bu enaknya? Usaha. Gantengan aku ini. Oke, usaha. Kita yang ada di sini, kita semuanya sedang mengusahakan. Mengusahakan apa? Mengusahakan segala kebaikan. Untuk siapa? Untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Betul? Mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Betul? Saya yakin putra-putri panjenengan saat ini banyak yang rata-rata masih berada di sekolah SMP atau SMA atau kuliah, bahkan ada yang masih SD. Betul? Percayalah Ibu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau ingin kita naik derajat, dengan 2 cara yang harus kita tempuh, yaitu dengan menjadi hamba Allah yang beriman dan menjadi hamba Allah yang berilmu. Betul Bu? Masya Allah Bu. Apapun yang panjenengan lakukan, selama panjenengan ikhlas, dicatat oleh Allah sebagai amal yang berpahala. Ibu harus bersyukur, setidaknya Allah memberikan 2 kenikmatan yang luar biasa. Kita berada di sini, yang pertama nikmat sempat, yang kedua nikmat sehat.
Kalau ibu saat ini biasanya hari-hari seperti ini penjenengan sibuk luar biasa, dan Allah takdirkan penjenengan bisa berada di sini, berada di Raudhatul Jannah, berada di taman-taman surganya Allah. Ibu, orang yang berada di majelis taklim seperti ini setidaknya satu, Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah jamin rizkinya. Allah panjangkan usianya. Allah bahagiakan hatinya. Kemudian Allah ubah, lembutkan hatinya. Jadi penjenengan berada di sini, ini adalah takdir terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, kalau tidak seperti ini penjenengan tidak berada di taman-taman surga. Maka mudah-mudahan penjenengan istiqomah ya Bunda. Saya tadi moro-moro ngomong belum kenalan, belum apa-apa, tapi tak anggap kenal aja SKS. I love you full. Gak apa tuh kenapa? Mudah-mudahan tambah soge kabeh. Maka bekali putra putri kita dengan ilmu. Doakan. Doa itu adalah nanti yang mampu membersamai putra putri kita. Mudah-mudahan masa depan putra putri penjenengan ditoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suatu rencana apa yang kita akan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, maka rencana itu akan sesuai dengan yang Allah rencanakan. Boleh diulangi? Jika sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah rencanakan. Kadang-kadang kita sok tahu, rencana no iki, rencana no iku, ini tiba no. Semua akan pret pada waktunya. Bapak itu ketawa. Satu-satunya laki-laki yang berada di sarang perempuan. Bapak nggak takut hamil? Wendel lanang ijen. Ya, tapi kan ini orang rabi Bu. Oh iya Pak Anto. Telu musuh yang sampai nikahin. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ibu-ibu harus bahagia. Ibu harus bahagia. Nggak usah nunggu Bu. Ibu tadi kan satu, ibu sudah soge. Ibu harus takwa. Nunggu apa lagi? Firman Tuhan. Kandani kok mesti. Tanya kelacak-kelacak emak. Firman Tuhan, miskin dan kaya itu sesungguhnya. Mulai kapan? Sesungguhnya semuanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Saya boleh nyanyiin dia? Boleh. Asyhadu gam sekti hai mere ke chubn sheketi hai. Ab to Pak suka aja. Apna kishi na jana zindagi cha. Dengerin. Biasane dikei ngombe, kadang teh kadang wedang jahe. Selamat aku wis gawa dhewe, muga-muga ora lali. Sekejam itukah ibu-ibu memfitnah saya? Muga-muga ora lali. Amplop tidak penting.
Sing penting jumlahi. Ibu, saya bercanda, jangan dianggap tidak serius. Bu, itu tadi bercanda supaya penjelasan tidak ngantuk, nggih. Biasa nih, Bapak ini lo merekami aku terus aku lak Yusuf. Ini tadi mau pulang, tapi beliau ingat ancaman saya. Yang pulang saya doakan bisulan. Nek bisulan tepak nang kene gak apa-apa. Nek nang kene. Lato-lato nek kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, pengaji Roma Irama itu lagu-lagunya luar biasa ya, Bu. Selain mengandung tontonan juga mengandung tuntunan. Jadi ngaji seperti ini harus ada yang dibawa pulang. Ada hikmahnya. Hati menjadi lebih lembut, yakin akan ketetapan Allah. Itu yang penting, Bu. Betul? Betul-betul to'ai. Lanjut. Ibu, usaha itu penting, tapi ingat bahwa segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, jika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan yang Allah rencanakan. Terima kasih untuk tidak bertepuk tangan. Aku ngeden ngotot-ngototnya aku diploroi. Enak-enak. Oke, diulangi ya, Bu. Nanti statusnya wong sak Hongkong itu foto kabeh. Malah di video. Mulai ya. Mas sampean video kono lho, Mas. Ojo Mas. Dimulai ya. Yang tinggi videonya, Bu. Sak lorek sing baterainya entek. Ibu harus tetap optimis. Jika sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan yang Allah rencanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nggak perlu gusar, apalagi usia kita sudah, masya Allah, rata-rata ini kan berapa tahun? 40 tahun. Orang yang usianya 40 tahun itu kaki kanannya sudah berada di liang lahat, tinggal menunggu kaki kirinya. Nunggu. Maka kita harus memaksimalkan waktu kita yang ada. Kenapa? Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Nah iya loh, Bu, jangan salah. Nanti ada masa di mana kita sangat menyesal. Orang kalau mati, Ibu pasti pernah mendengar ini. Orang kalau mati ingin dihidupkan sebentar untuk ngapain, Bu? Sedekah. Untuk sedekah. Dan itulah yang akan menemani kita pada saat nanti kita sendiri, tidak ada yang menemani. Dan apalagi yang menemani kita pada saat kita nanti mati adalah bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan panjenengan semua di sela-sela kesibukan yang luar biasa masih sempat membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau lebih dari seminggu kita tidak membaca Al-Quran, jangan-jangan bukan kita yang malas membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang tidak mau kita baca. Jangan-jangan bukan kita yang malas membaca Al-Quran, tetapi Allah yang malas berkomunikasi dengan kita. Naudzubillah min. Maka baca Al-Quran. Oh, Mbak Cita, saya tuh setiap hari khatam Quran. Lo kok bisa? Iya, aku luwing telu. Ya Kak, pokok timbang Kak Blas. Ibu, adakah di antara ibu kemarin pada saat puasa khatam 10 kali? 1 kali. 2 kali. Nggak bisa Mbak Cita, kita kan sibuk. Belum lagi kita ngajinya gerodal-geradul. Ngajinya nggak lancar. Apakah ada yang ngajinya nggak lancar? Ada. Apakah ada yang ngajinya gerodal-geradul? Ada. Kabar gembira
bagi orang-orang yang ngajinya grodal-gradul mendapat 2 pahala, yaitu pahala grodal dan pahala gradul. Ya Allah. Ya apa ya? Iya Ibu. Pahala semangat panjenengan dalam membaca Al-Quran dan pahala panjenengan membaca dengan terbata-bata. Tetap baca Al-Qurannya ya Bu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran itu gak ada efek apapun bagi orang-orang yang gak beriman. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, membaca Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat, penawar. Maka Ibu, ayo kita tautkan hati kita dengan sama-sama membaca Al-Quran. Kita paksa diri kita. Nanti kalau khatam panjenengan membaca Allahumma warhamna bil Quran, begitu Bu, nanti saya kirim video saya ya. Mau? Nanti biar di-share sama Bunda. Sebenarnya sudah di-share, jenengan aja sopo to iki? Belum di-share? Yang sudah lihat video saya angkat tangan. Baru kenal. Gak penting, gak usah. Tidak apa-apa Ibu, abis ini akan saya share kegiatan-kegiatan saya. Insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, punya usaha, panjenengan silahkan berusaha. Tapi bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak pernah tertukar, itu harus diingat. Tetapi Allah berjanji, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi tugas kita itu adalah menjadi hamba Allah yang takwa. Supaya apa? Supaya Allah memberikan jalan keluar kita. Dari apa? Dari kesedihan diganti dengan kebahagiaan. Amin. Amin. Kok malah dipotong TV supaya Allah ganti dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Amin. Aku ya iso nek wis mari diseneni. Allah ganti dari kesempitan menjadi lapang. Amin. Allah ganti kegalauan menjadi sebuah ketenangan. Amin. Allah ganti kesempitan menjadi rezeki yang barokah. Amin. Waktu nentek. Bu, ini ada salam dari Pak Presiden. Nanti tak kasih tahu, Bu. Tak selesaikan dulu duitnya tadi Bu ya, supaya saya bisa ngasih duit ibu-ibu. Ini kan duit kan? Jangan berpikir bahwa rezeki itu hanya berupa yang namanya duit. Teman yang baik, rezeki, ya toh? Kemudian tempat bekerja yang menyenangkan, rezeki. Kalau misalkan Bu, gampang. Ibu-ibu ini sebagian suaminya ada di Indonesia? Jangan rame-rame. Tak kasih yang namanya mantra supaya aman, damai, sentosa. Mau? Tangannya begini. Ini gak bisa kalau tidak fokus. Halo semuanya, yang suaminya di rumah ikuti. Gak boleh di video, nek di video gak mandi. Serius. Yang kepengen bojone ndak nyeleweng, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Sing ngacungi dhuwur wedi dibak kelakon. Ndak apa-apa, ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pejamkan mata dulu.
Bayangkan suami masing-masing sambil sebut namanya dalam hati. Belum selesai, jangan guyon, nggak bisa, boten mandi lek boten nurut. Gak punya suami. Ya rasa ngacung. Ayo sing dhuwur. Sudah? Namanya suaminya diingat sendiri-sendiri. Ya rasa ngomong tulisan dari pucuk. Sudah? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Til kontal kantin. Ayo. Bojone ben gak kantin wong. Ayo sing banter. Til kontal kantin. Tul kontal kantin. Prawan ora doyan. Rondo ora norong. Bu, ini tidak boleh ditulis, harus dihafalkan di tempat sebelum duduknya berubah. Kalau ibu duduknya berubah sedikit saja, mantrane mboten mandu. Dibaleni meneh, angkat tangannya. Bu, semangat. Jadi bojone hilang. Nggak apa-apa, ini kan usaha. Tapi tetap harus Fatihahnya kenceng. Ayo Bu. Saya gak ada bojo gak sama itu. Malah bojone wong katun. Yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Til kontal kantil. Tul kontal kantil. Rondo ora moro. Rawan ora doyan. Ya. Kudu yakin nggih? Ini bisa panjenengan baca selesai sholat fardu. Jadi nanti suami panjenengan, halo, wis kok malah rapat dhewe-dhewe. Ibu. Ini kelihatannya Bu, ini kelihatannya main-main, tapi ini sudah saya praktekkan. Insya Allah mandi. Nggih? Pokoknya bojo nek wis ditil kontal kanthi, insya Allah nggak bakal kantil. Yakin nggih Bu? Yakin. Bu, panjenengan banyak orang Jawa. Halo? Ya. Banyak yang orang Jawa. Nek jenengan yakin ini bisa. Kudune tadi bunyai juga maringi. Cuma tuh. Jadi jenengan agak gak lho. Wangel soalnya. Itu kelasnya sudah kelas tinggi, sampai bojone gak iso obah meneh. Lek cengtil kontal kantil jek rada iso obah. Bu, tolong ejaannya jangan diubah. Oh ya. Ya, hanya I sama O. Allahumma sholli ala Muhammad. D-nya apa? Doa. D-nya apa? Doa. O-nya apa? Usaha. Sekarang I. Ikhtiar. Usaha be ikhtiar itu udah tipis. I-nya ikhlas. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang mampu menjalani dan menikmati serta mensyukuri hari ini, tidak terlalu menyesali masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Tak badik ditulis bingung. Ya apa nek di video meneh. Setuju? Setuju. Oke, ayo HP ini nanti siapno. Aku mau baleni meneh. Loh, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa mbok tewakno? Ini katanya saya mau di video, saya mau berbicara tentang siapa orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang mampu menjalani hari ini. Mampu mensyukuri hari ini. Tidak terlalu menyesali masa lalu.
dan tidak terlalu mengkhawatirkan Masa depan. Gitu Bu, saya tanya, Ibu kalau selesai sholat minta apa? Aku tak mau dungan. Boleh turun? Ibu kalau selesai sholat minta apa sama Allah? Yang pertama, yang penting sehat. Sehat, murah rezeki. Iya, sehat, majikan baik. Emang nggak baik? Apa? Diampuni dosa, umur yang berkah, pengampunan, sehat, dan lain-lain. Nah Bu, Ibu, akhir-akhir ini malaikat agak bingung. Bingungnya di mana? Selesai sholat Ibu minta, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku sehat, ya Allah berikan aku derajat yang tinggi, ya Allah berikan aku, hapuskan dosa-dosaku. Malaikatnya bingung. Tadi habis minta dia nggak tahu artinya. Sekarang minta lagi dia. Dan lebih khusyuk daripada sebelum sholat, setelah sholat. Jadi kalau selesai sholat Ibu kan minta sehat, minta rezeki, kayak bengekar itu ya Bu ya. Padahal Ibu sudah minta. Kapan? Pada saat duduk di antara dua sujud itu Ibu sedang meminta kepada Allah. Minta apa? Wahai Tuhanku, Rabbil firli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni, sayangilah aku, wajibuni, cukupilah kebutuhanku, tutupilah aibku, tutupilah keperluan-keperluanku, wajiburni warfa'ni, angkatlah derajatku, warfa'ni warzuqni, berilah aku rizki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, berilah aku kesehatan, wa'fu anni, hapuslah dosa-dosaku. Jadi Ibu kalau selesai sholat minta yang lain, gelang ya Allah, soke ya Allah, bojo ya Allah, Bojo bagus ya. pajero ya Allah. Kalau di Jawa tuh pajero itu panas dia bonjero. Atau BMW, apa itu? Ada BMW, Bemolen W. Nah, BMW itu Bu. Ibu boleh minta yang lainnya. Kenapa? Itulah seringkali kita pada saat duduk di antara dua sujud kita keburu-buru padahal kita posisi minta kepada Allah. Maka setelah bertemu dengan saya ini, pada saat Ibu duduk di antara dua sujud yang tenang ya Bu. Mana ada orang minta dalam keadaan kesusu-susu, keburu-buru, udah gitu ngeremang ngomongnya kacau gitu lah. Untungnya Allah dan para malaikatnya ini tak sabar. Betul Bu? Sejak saat ini ketika duduk di antara dua sujud, tolong duduk yang tenang karena kita minta Rabbi firli. Wes apa guyu. Oke? Paham Bu? Rabbi firli, wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku, warhamni, kasih sayangilah aku, wajiburni, cukupilah kebutuhanku, tutuplah aib-aibku, wajiburni warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rizki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, loh hati, wa'afini, berilah aku kesehatan. Jadi kalau selesai sholat Ibu minta, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kata malaikat. Tadi udah minta lah. Ibu kan boleh minta yang lain. Kalau ya Allah sudah bilang tadi. Oke Ibu, paham Bu? Itu kita sedang minta 8 permintaan kepada Allah. Maka tenanglah, sopanlah, tawaduklah, tumakninahlah. Nanti gitu. Justru pada saat kita sujud itu udah ada bacaan kita minta Bu. Mana ada? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu adalah puji-pujian kita kepada Allah yang Maha Tinggi, betul? Tapi kalau Ibu mau berdoa silahkan, tapi gak usah banter-banter. Ya, gak boleh diucapkan karena nanti membatalkan puasa, membatalkan sholatnya. Maka di dalam hati saja. Tetapi Ibu sebagai seorang ibu penjenengan harus banyak-banyak mendoakan putra putrimu. Tetap D-nya doa, O-nya usaha, ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang mampu membawa dirinya dalam keadaan suasana
Tidak hanya suasana, suasini juga. Mau di mana saja happy, betul? Aku kalau panas sedih aku. Nanti kalau hujan, kok nggak enak ya hujan. Jadi kita harus bisa menerima apapun ketetapan Allah dengan sukacita. Nah, ini orang yang ikhlas, Bu. Ikhlas itu enak, Bu. Sebentar lagi panitia akan kembali mengedarkan surban katanya. Ngapunten Bu, itu bukan saya, Bu. Saya ini kalau diundang menyenangkan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kok iso saya dibilang jahil lampu? Orang besar begini. Ibu, bahagialah tanpa syarat. Bahagialah tanpa syarat. Karena kebahagiaan ibu itu adalah ketenangan bagi putra-putrinya. Dan Bu, kalau memang kita tadi mengaku diri kita beriman, maka yang harus kita lakukan yang pertama loman, Bu. Ingat sekali lagi, kalau kita mati, kita kepingin dihidupkan, itu hanya satu permintaan kita. Ya Allah, beri aku waktu sebentar saja, aku hendak bersedekah. Sudah gak ada waktu lagi. Ya Bu? Masya Allah. Kemudian Bu, I-nya ikhlas, T-nya apa Bu? T-nya apa Bu? Iya, tawakal kepada Allah. Tadi kan sudah saya sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Jadi kalau panjenengan bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari apapun yang menyulitkan. Cukuplah Allah yang mendengar keluh kesah kita. Karena kalau kita kadang-kadang kita curhat ke teman itu, Masya Allah, temannya dibilang, "Hei Mbak Yu, ojo ngomong sopo-sopo ya Mbak Yu, tolong." Apa yang terjadi? TKI wong sak Hongkong ro kabeh. Wong e teko kudune apa? Aku ngono ta. Lah ya Bu Fatimah, saya jauh-jauh ke sini belum sudah difitnah. Ibu harus bahagia, betul? Bu, bukan jarak yang membuat masalah, tapi masalah yang membuat jarak. Gini saya ngomong gini tuh di sana langsung tepuk tangan. Dek-dek gablas. Saya harus gimana Bu? Betul tidak Bu? Bukan jarak yang membuat masalah, tapi masalah yang membuat jarak. Kalian satu tepuk tangan. Kacrek, jembek. Loh aneh. Bukan jarak yang membuat masalah, tapi masalah yang membuat jarak. Banyak di antara kita keluarga karena ada masalah maka seolah-olah jauh, betul? Maka yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba Allah yang loman. Gak ngamuan la taghdab walaka jannah, janganlah kamu marah bagimu surga. Apa-apa kalau kita gak yakin bahwa orang itu bisa menjaga rahasia kita, mending diadukan kepada Allah saja pada saat sholat tahajud. Bu, tolong Bu ya. Alhamdulillah, saya setiap malam bangun di saat seluruh keluarga saya tidur, di saat seluruh tetangga-tetangga saya terlelap tidur, saya bangun, saya wudhu, saya gelar sajadah, saya tidur di atas sajadah. Ngantuk ya Bu. Tapi kalau kita mampu untuk mengekang hawa nafsu kita mampu menahan supaya kita tidak mengantuk, kita doa kepada Allah, ya Allah, aturlah hidupku, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Kalau sudah diserahkan sudah Bu, enak, lakukan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Allahumma amin. Waktunya sudah habis Bu. Di sini kalau misalkan di Indonesia itu orang-orang itu kadang-kadang itu yang uang paling terkecil yang pecahan kecil itu 2.000. Kalau di sini berapa? Mudah-mudahan hari ini tidak ada yang mengeluarkan $10. Eman-eman ngumpulin. Kadang-kadang itu kita terlalu pelit dengan diri kita sendiri. Nanti hari ini kalau mengeluarkan uang, bayangkan wajah ibu panjenengan semuanya. Bu, sodakoh kagem panjenengan. Pak, sodakoh kagem panjenengan. $10. Jarane bapaknya, ya Allah, makasih. Bu, ingat ya, ini bukan buat saya.
bukan buat saya. Sekali lagi saya kalau datang diundang itu datang tadi, jemput pulang tadi, antar. Saya berangkat sendiri sama Bunya Ibu Cik. Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ada takdir Allah terbaik, kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita tidak hanya di tempat ini tapi di surganya Allah. Mudah-mudahan keikhlasan panjenengan menjadi pahlawan devisa negara diganti dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Dan Allah berikan kebahagiaan panjenengan. Dan kita semuanya nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Saya Cita Helmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.